Partai Perubahan atau Partai Perubahan Indonesia sudah dideklarasikan kemarin, bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November. Partai Perubahan atau Partai Perubahan Indonesia, publik masih sering salah, wajar saja partai baru. Partai lama saja sekelas PDIP, kadang orang masih ada juga yang salah menyebutnya. PKS yang kepanjangannya Partai Keadilan Sejahtera, sering juga diganti sejahteranya dengan sosial. Tapi Presiden Partai Perubahan, Robby Nur Hadi, kalau saya tidak salah tangkap, sudah menegaskan dalam podcast bersama Refli Harun bahwa partainya tak pakai embel-embel lain, cukup Partai Perubahan saja, titik. Yang mengejutkan adalah Anies Baswedan yang menjadi ikon dari perubahan itu justru tak menganggap Partai Perubahan itu darinya. Selain tak menghadiri acara deklarasi Partai Perubahan itu, Anies Baswedan juga berlepas tangan dari partai itu. Itu bukan berasal dari inisiasi dirinya dan tak tahu menahu dengan partai itu. Segala bentuk partisipasi atau sumbangan atas berdirinya partai itu bukanlah tanggung jawab dirinya. Anies Baswedan mengaku belum berencana mendirikan partai dalam waktu dekat ini. Persoalan pendirian partai masih terus dikaji pihaknya. Anies juga menghimbau pendukungnya anak abah untuk bersabar menunggu informasi resmi dari dirinya. Kalau sudah ada, akan segera dikabarkan. Memang Partai Perubahan yang dideklarasikan kemarin sepi, bahkan hampir tak ada orang yang diidentikan sebagai tokoh perubahan selama ini. Jangankan Anies Baswedan, orang-orang yang dekat dengan Anies saja, apalagi yang sering mewakili Anies Baswedan di forum-forum resmi, tak tampak batang hidungnya dalam acara deklarasi kemarin itu. Tapi Robby Nur Hadi bukanlah orang yang tak kenal dengan Anies. Seberapa dekat dengan Anies kita tak tahu juga. Yang jelas, ia dulu termasuk caleg DPR RI Dapil Jakarta dari Partai Nasdem, partai yang dulu mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Artinya, ia juga bukan orang yang sembarangan. Dosen Universitas Nasional ini menamatkan S3-nya di Malaysia, jadi bukan kaleng-kaleng juga. Meski tak diakui Anies Baswedan, tapi Partai Perubahan yang dideklarasikan Robby Nur Hadi dan kawan-kawan ini tetap menjadikan Anies Baswedan sebagai ikon mereka dan akan mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2029 nanti. Dan kalau Partai Perubahan versi Anies Baswedan benar-benar didirikan, maka ia akan bergabung dengan Partai Perubahan versi Anies Baswedan itu. Ia menganggap sebagai sekoci-sekoci saja, dan kapal induknya adalah Partai Perubahan yang nanti secara resmi didirikan oleh Anies Baswedan. Ini seperti inisiatif dari anak buah yang melihat pimpinannya terlalu banyak pertimbangan, sementara waktu terus berjalan dan animo masyarakat dianggapnya sudah tak terbendung lagi. Anies mungkin beruntung punya anak buah pengikut, relawan atau simpatisan seperti Robby Nur Hadi dan kawan-kawan itu. Kesalahan Anies Baswedan menurut saya sudah menyebutkan lebih dulu rencana membuat ormas atau partai baru tapi belum menyiapkan infrastrukturnya, bahkan mungkin belum memikirkannya secara mendalam. Harusnya disiapkan dulu infrastrukturnya, baru diomongkan, sehingga omongannya itu tak bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Misalnya seperti dikatakan Anies sendiri, bahwa ada orang yang menarik sumbangan atas nama dirinya. Tapi Robby Nur Hadi hebatnya tak hanya sudah mendirikan partai, tapi juga ormas, koperasi, yayasan, bahkan lembaga penggodokan kepemimpinan seperti Lemhanas di daerah-daerah. Luar biasa juga. Memang terlihat belum ada urgensinya untuk mendirikan partai baru saat ini. Mungkin itu pula yang dilihat oleh Anies Baswedan. Kalau tak siap, bukan mustahil partai baru yang didirikan Anies nantinya akan layu sebelum berkembang. Disitulah langkah yang diambil Robby Nur Hadi dan kawan-kawan yang sudah mendeklarasikan Partai Perubahan itu menjadi kontraproduktif. Tapi balik lagi, itu juga bukan kesalahan dari mereka. Anies sudah melepaskan rencananya itu. Kontroversi seperti ini jelas merugikan. Orang menilai bahwa Partai Perubahan yang didirikan Anies Baswedan itu sama sekali tak siap. Tak siap bukan mustahil akhirnya tak jadi pula didirikan. Masih lebih baik tentunya daripada layu sebelum berkembang itu. Karena sudah dicoba tapi gagal. Ini belum dicoba, sudah merasa gagal.